Shalom, jumpa lagi di dalam Sudut Pandang Alkitab. Hari ini kita akan membahas pertanyaan, orang percaya dibenarkan karena iman atau karena perbuatan? Salah satu tipu muslihat iblis yang membuat kebanyakan orang percaya kurang maksimal di dalam ibadahnya, yaitu mungkin dia malas untuk pergi belajar firman, pergi ke pertemuan-pertemuan ibadah, ataupun juga dalam hal perbuatan baik, perbuatan kasih kepada sesama, ataupun juga di dalam berjuang untuk merubah karakternya yang masih tidak sesuai dengan firman Allah. Kemungkinan itu karena pemahaman yang kurang tepat mengenai manusia dibenarkan karena iman atau karena perbuatan baik. Mari kita sama-sama lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam kitab Roma, kalau kita pelajari, di situ disebutkan bahwa manusia dibenarkan karena iman. Tetapi di kitab Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati, sia-sia, kosong. Kita lihat di Roma 3 ayat 28 dan 29. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Di kitab Roma 4 ayat yang kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 6-nya, seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kita lihat banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Roma yang menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tetapi jika kita membaca di kitab Yakobus, saya akan bacakan dari Yakobus 2 dari ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kita melihat satu pertentangan, kelihatannya seperti suatu pertentangan yang sangat jelas sekali. Tetapi apakah Yakobus bertentangan dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma? Nah, kita mesti mengerti bahwa kita mesti membaca firman Tuhan pada konteksnya. Kuncinya kita lihat di Yakobus 2 ayat 19. Di situ dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun, ini sebenarnya daimonion, ya, roh-roh jahat, juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Roh-roh jahat yaitu malaikat yang memberontak mengikuti bujukan daripada setan, mereka percaya kepada Allah. Kenapa? Ya, mereka pernah tinggal di surga bersama-sama dengan Allah. Tetapi lihat, mereka tidak taat kepada Allah. Kuncinya adalah apa? Taat. Tapi perhatikan, mereka percaya. Artinya, kalau kita kualitas percaya kita kepada Allah, ya, itu seperti yang di Yakobus 2 ayat 19, maka sebenarnya dia baru selevel dengan roh-roh jahat. Ya. Yang membedakan adalah apakah kita taat kepada Allah atau tidak. Di kitab Roma
orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen merasa dibenarkan karena perbuatan melakukan hukum Taurat. Makanya Paulus menulis, bukan karena perbuatan melakukan hukum Taurat, tetapi kamu dibenarkan karena iman. Iman itu adalah perbuatan melakukan kehendak Allah. Contoh, Abraham sebelum ada hukum Taurat, ketika dia disuruh untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban, Abraham taat. Itulah iman, perbuatan melakukan kehendak Allah. Ini juga ada di Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Perhatikan, hukum Taurat hanya penuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kita dibenarkan itu karena perbuatan melakukan kehendak Allah. Itulah iman. Hukum Taurat hanyalah penuntun. Ya. Roma 5 ayat 1 berkata, hasil pembenaran karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi, orang percaya haruskah berbuat baik? Harus, bahkan lebih daripada itu, kita harus berbuat benar, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. So, iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar keyakinan atau kepercayaan di dalam pikiran dan hati semata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi itu juga harus tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari. Untuk itu, kita perlu terus-menerus diperbaharui pikiran kita, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, supaya kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.